Selamat bertemu kembali pemirsa TA TV di acara Suara Konstitusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan UNS Universitas 11 Maret dan Pusdiklat Langs. Selamat juga kepada para hadirin di sini, ada para pakar-pakar hukum, ada pakar politik, juga ada pakar dari hukum tata negara, ya, juga para peserta yang lain, ada mahasiswa, ada praktisi yang juga ikut turut hadir di sini di Pusdiklat Langs Universitas 11 Maret. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai kewajiban dan hak bela negara, ya, yang saat ini sedang ramai, ya, di media, bahkan di berita-berita. Bagaimana sih kira-kira model hak dan kewajiban bela negara ini terkait dengan apakah model militerkah atau cukup dengan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolahkah atau bagaimana? Dan anggarannya juga bagaimana? Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, ada pembicara dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Bapak Handoyo Laksono. Beliau adalah dosen hukum internasional. Beliau juga pakar sejarah hukum di Universitas 11 Maret ini. Pak Handoyo, bagaimana kabarnya Bapak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih Bapak. Kemudian ada pembicara kedua, beliau dosen ilmu politik FISIP UNS, ada Dr. Andes Ignatius Agung Satiawan, SESIKOM MSI PhD. Bagaimana sehat Bapak? Apa kabar? Sehat ya? Iya. Bertemu kembali kita. Kemudian ada Bapak Dr. Agus Riwanto, SHMAG. Beliau adalah dosen di bidang ketatanegaraan dan juga beliau mengajar pendidikan kewarganegaraan di UNS ini. Bagaimana Bapak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sini juga ada pakar hukum dari Universitas 11 Maret juga. Beliau juga peneliti di Pusat Kajian Pusdem Tanas di LPPM UNS. Ada Ibu Maria Madalina, kemudian ada Ibu Gayatri, dan juga para mahasiswa di UNS yang mungkin nanti akan memberikan tanggapan-tanggapannya. Oke, tidak berlama-lama, pemirsa TA TV yang berada di rumah maupun di Pusdiklat Langs Universitas 11 Maret, saya ingin agak mengkritisi mengenai kira-kira sejarah tentang kewajiban hak bela negara ini bagaimana sih sejak setelah kemerdekaan dulu sampai sekarang, itu sejarahnya gimana? Mungkin kita langsung tanya aja ke Pak Handoyo ya Bapak. Gimana Pak kira-kira dari sudut pandang sejarahnya Pak? Pada waktu kita memproklamasikan kemerdekaan, mula-mula yang dibentuk itu adalah bukan tentara, tetapi Badan Keluarga Penolong Korban Perang, atau Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tetapi kemudian kita melihat bahwa ada tentara asing, yaitu tentara Inggris, yang atas dasar perjanjian Potsdam itu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang mula-mula menjajah Indonesia. Tapi ternyata di balik ini ada perjanjian antara Inggris dan Belanda, yaitu perjanjian Chequers tanggal 24 Agustus tahun 45, bahwa Inggris akan mengembalikan kedaulatan Belanda di Indonesia. Menyadari ini, maka para pemimpin negara merevisi keputusan itu sehingga ada istilah-istilah yaitu Tentara Keselamatan Rakyat, lebih dulu ada Badan Keamanan Rakyat, kemudian Tentara Republik Indonesia, dan akhirnya Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian di samping itu ada laskar-laskar yang tumbuh atas inisiatif para pemimpin atau elit politik maupun elit militer. Sehingga keadaan seperti itu berlangsung sampai tahun 48. Di saat kemudian Kabinet Hatta memutuskan untuk mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi. Sehingga kita akan mempunyai tentara yang efektif dan tidak perlu terlalu gedabiah, terlalu banyak. Tetapi kemudian dampaknya adalah peristiwa Madiun. Kemudian
ketika kita sudah mengadakan pemulihan kedaulatan pada tahun 52, itu ada pelaksanaan dari konferensi meja buntar, yaitu komisi atau misi militer Belanda yang membantu Indonesia. Nah, waktu itu ada friksi antara tentara yang didikan Belanda atau Kenil dan tentara peta. Tapi dari sisi yang lain, bahwa pemberontakan mulai timbul, sehingga mulai saat itu banyak sekali atau cukup banyak tentara reguler. Hal yang di negara-negara lain tidak terjadi. Kemudian mulai saat-saat konfrontasi Irian Barat, saya masih mengingat adanya istilah sukarelawan dan sukarelawati. Nah, ini yang terkait dengan masalah bela negara itu waktu itu betul-betul terjadi. Demikian juga waktu konfrontasi melawan Malaysia tahun 63 itu ada istilah sukarelawan dan sukarelawati. Nah, sejak Orde Baru istilah ini semakin meredup, lalu ada istilah demobilisasi. Jadi kemudian jumlah tentara reguler itu cukup. Orde Baru lalu membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara. Di situ ada istilah rateh atau rakyat terlatih. Nah, itu yang dimaksud adalah dalam rangka mengemban bela negara itu. Tetapi kelihatannya dana tidak cukup, sehingga ketika reformasi lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pokok-pokok pertahanan negara, masalah rateh itu dihapus. Kemudian pada pemerintahan SBY 1 maupun SBY 2 itu mencoba untuk memformulasikan masalah bela negara ini dalam perundang-undangan, undang-undang tentang cadangan nasional, tapi tidak berhasil. Barangkali apa yang dimaksud sekarang itu adalah dalam rangka itu. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa bela negara itu penting, tetapi mungkin harus juga mengingat biayanya. Berapakah biaya yang mesti harus keluar dan skala prioritasnya. Kalau untuk sekarang itu potensi ancaman dari luar itu apa juga penting. Sementara persoalan lain yaitu memberantas korupsi mungkin jauh lebih penting. Jadi itulah yang bisa saya paparkan. Ya, sementara Pak Handoyo terkait model pembelaan kewajiban negara ini mungkin nanti kita diskusikan lagi. Oke, sekarang terkait dengan isu-isu politik ini, pemirsa TA TV, terkait dengan apakah di saat gonjang-ganjingnya pemerintahan Jokowi ini yang mungkin banyak cobaan, banyak ujian, kemudian tiba-tiba dimunculkan isu tentang kewajiban dan bela negara. Ada beberapa pengamat yang mengatakan ini nggak sesuai lagi dengan konteks kekinian. Kalau dipaksakan dengan bela negara, dengan wajib militer, tetapi di satu sisi negara tidak memberikan pemenuhan hak-hak asasi manusianya kepada warga negaranya. Otomatis warga negara Indonesia tetap nggak cinta juga meskipun ada program bela negara. Gimana Pak? Kira-kira Pak Agung menyikapi ini? Ya, dari perspektif politik ya, sebetulnya bela negara ini adalah sesuatu yang wajar. Tiap negara pasti akan mempunyai program ini. Hanya bentuknya berbeda-beda. Dengan nama juga berbeda-beda. Kalau di Singapura, di Korea Selatan disebut wajib militer dan sebagainya. Nah, sebetulnya bela negara ini baik dan itu suatu kewajiban karena sudah diamanatkan di konstitusi. Cuma persoalannya adalah bagaimana mekanisme dari program bela negara ini. Walaupun tadi Pak Handoyo sudah menyebutkan bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara memang disebutkan bahwa di situ ada klausul tentang bela negara dengan mekanisme seperti bisa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer dasar, kemudian pengabdian profesi dan sebagainya. Nah, mekanismenya ada di situ. Tetapi sekarang muncul dengan ada isu mengenai bela negara dengan melatih sekian juta, puluh juta atau bahkan ratus juta dalam waktu 10 tahun.
dananya dari mana juga belum tahu, dan kurikulum dari pelatihan ini juga tidak jelas, sehingga ini menurut saya menjadi sesuatu yang kontraproduktif walaupun sebetulnya tujuannya baik. Nah, menurut saya lebih baik program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan ini dikemas dengan sesuatu yang baik, kemudian misalnya kurikulumnya bagaimana, pendanaannya bagaimana dan sebagainya. Kalau kemasan ini tidak baik akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Misalnya, oh ini berarti, misalnya banyak sekali penilaian masyarakat, ini berarti ketika reformasi itu TNI itu masuk ke barak, artinya sudah tidak berkecimpung di politik, kemudian ini akan muncul lagi militerisasi di kalangan sipil dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang sebetulnya kontraproduktif. Bisa juga kemudian dianggap bahwa ini pengalihan isu karena ekonomi Indonesia sedang terpuruk, karena kabut asap dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kontraproduktif ini sebetulnya kalau kemasan program dari Departemen Kementerian Pertahanan ini kemasannya, publisitasnya baik, itu saya kira hal-hal yang positif yang di dalam bela negara ini bisa akan lebih baik dan bisa diterima oleh masyarakat luas tanpa ada syak wasangka seperti yang tadi saya sebutkan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Pak Agung, mungkin terkait dengan perspektif politik atau isu-isu politik sementara itu dulu. Diskusi kita semakin menarik, pemirsa. Saya juga menunggu nih nanti dari perspektif pendidikan kewarganegaranya, juga ada perspektif hukum tata negara, nanti kita akan diskusikan. Juga nanti saya akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk memberi tanggapan atau memberikan pernyataan atau pertanyaan. Pemirsa TA TV jangan kemana-mana, diskusi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke.